Jadi Indonesia sekarang itu memiliki proyek yang sangat besar, yang mana proyek ini itu digadang-gadangkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%. Dan ini bisa jadi merupakan pendukung kita untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Proyek yang saya maksud di sini yaitu adalah Danantara. Lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Yang mana dalam video ini saya itu akan analogikan Danantara ini dengan menggunakan bahasa yang sangat gampang sekali. Jadi bagi kalian yang masih awam, agar kalian itu gampang untuk memahaminya dan menelannya. Karena banyak masyarakat itu yang sangat kritis terhadap Danantara ini. Bahkan orang awam-awam pun itu pengen tahu mengenai Danantara ini. Jadi video ini tuh cocok bagi kalian ya. Kembali lagi ke pembahasan. Namun dibalik potensi yang sangat besar di Danantara ini memiliki tantangan yang sangat serius ya. Yang mana tantangan ini perlu diatasi oleh pengelola Danantara itu sendiri. Jadi langsung saja kita pembahasan bagaimana bisa Danantara ini digadang-gadangkan untuk menjadi game changer ekonomi Indonesia nanti. Dan apa saja yang rintangan yang harus diatasi oleh pengelola Danantara ini. Yuk kita telusuri perjalanan ambisius ini secara lengkap. Dan selamat datang di WC saya. Jadi ini ya, Danantara itu diibaratkan dengan dompet investasi raksasa yang sangat besar yang merupakan milik negara. Yang mana tugasnya ini itu mengelola aset BUMN, badan usaha milik negara, supaya lebih produktif dan bisa menghasilkan keuntungan yang jangka panjang. Jadi daripada duit dari hasil BUMN ini langsung masuk ke negara ya, sebagian ini dialihkan terlebih dahulu ke Danantara untuk diinvestasikan lagi ke proyek-proyek strategis yang ada di Indonesia. Analogi sederhananya gini, agar kalian itu gampang memahami Danantara ini. Bayangin aja ya, kamu tuh punya keluarga besar, punya banyak usaha, misalkan warung makan, toko baju, rental mobil. Nah, biasanya setiap bulannya ini hasil keuntungan usaha ini dipakai buat kebutuhan sehari-hari keluarganya. Pada suatu saat, keluarga itu pengen ekspansi bisnis, sedangkan keuntungan dari bisnisnya itu pas-pasan. Nah, kemudian untuk mengatasi hal itu, kemudian keluarga itu bikin sistem baru. Daripada semua keuntungan langsung ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian itu dikumpulin dalam satu tabungan investasi, yang mana tabungan investasi ini dikelola dengan orang yang pinter di bidang investasi. Nah, dari hasil tabungannya nanti yang sudah diinvestasikan, nah baru mereka itu bisa ekspansi bisnis, bisa buka usaha baru, beli properti, atau mereka itu bisa menginvestasikan lain biar keuntungan ini makin besar di masa depan nanti. Jadi analogi Danantara seperti itu. Makanya Danantara itu semacam upgrade dari cara kita untuk ngatur aset negara. Jadi yang asalnya dividen dari BUMN ini seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina yang kasus kemarin, PLN, Telkom dan lain-lain, yang asalnya langsung masuk ke kas negara, sekarang dikumpulkan menjadi satu lalu dikelola lewat dana kekayaan negara yang namanya yaitu adalah Badan Pengelola Investasi Daya Angnagata Nusantara yang disingkat menjadi Danantara. Jadi uang yang tadinya cuma nganggur di kas negara sekarang diputar lagi buat diinvestasikan di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, digital, dan hilirisasi industri. Yang mana tujuan ini di samping untuk mendapatkan keuntungan, ini bisa membuat ekonomi kita itu menjadi lebih tumbuh nantinya. Yang targetnya menurut Pak Prabowo kemarin itu 8% per tahunnya. Jadi bayangin aja, uang itu dipakai buat bangun jalan tol, bandara, pelabuhan, bahkan proyek digital yang bisa bikin lapangan kerja baru dan ningkatin produktivitas. Yang awalnya jika misalkan tidak dikelola bisa membuat satu jalan tol. Nah, ketika dikelola oleh Danantara ini, asalkan pengelolaannya bagus ya, maka ini bisa menjadi 2 jalan tol nantinya. Bisa seperti itu. Di tengah ambisi besar Pak Prabowo ini yang mengatakan kalau Danantara ini merupakan pendorong utama nanti untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Indonesia ini kan meluncurkan Danantara ya sebagai mesin penggerak utama transformasi ekonomi. Dalam suasana penuh harapan dan tantangan yang dihadapinya. Makanya Danantara ini hadir itu bukan hanya sebagai dana kekayaan negara, melainkan juga sebagai
katalis investasi yang menyuntikkan semangat baru ke berbagai sektor strategis. Bayangkan sebuah negara di mana setiap dividen yang dihasilkan oleh BUMN kini dialihkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur milik negara. Bisa didanai untuk pengembangan energi, pengembangan digital yang mendobrak batas-batas pertumbuhan konvensional nantinya. Dengan pengelolaan aset yang lebih agresif ini, Danantara mengubah aliran keuangan tradisional menjadi modal investasi yang menggerakkan roda perekonomian. Ini adalah langkah berani yang tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan efek domino yang menghidupkan berbagai sektor, mulai dari pembangunan jalan tol, bandara, hingga proyek-proyek energi terbarukan lainnya. Nah, selain itu, Danantara ini berperan sebagai magnet bagi investasi asing dengan menawarkan peluang kerjasama kepada para investor global dari Uni Emirat Arab, China, Arab Saudi, dan negara-negara lainnya. Dana ini nanti akan membuka jalan bagi masuknya modal luar negeri ini tanpa harus meningkatkan beban utang negara. Investasi yang mengalir dari berbagai penjuru dunia menjadi bahan bakar tambahan bagi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi misalkan kita itu cuman menarik investasi asing, menawarkan opportunity kita ke investor asing. Sekarang dengan adanya Danantara ini, kita tuh bisa menyusun strategi untuk menarik investasi asing lagi dengan adanya Danantara ini kita bisa ngajak kerja sama. Jadi samping kita menawarkan kesempatan untuk para investor untuk investasi di Indonesia, kita tuh mengajak kerjasama juga. Jadi kita tidak hanya menarik investasi dari asing, tapi kita tuh ikut andil dalam investasi itu. Jadi secara psikologis investor itu nanti akan lebih aman. Oh, saya akan investasi di Indonesia dan saya aman. Kenapa? Karena negara juga investasi di sana. Jadi ini lebih strategis. Ini merupakan strategi untuk menarik investor asing. Samping itu, tak kalah penting juga optimalisasi aset negara ini melalui pengelolaan dividen BUMN, memungkinkan aset-aset yang selama ini hanya menjadi sumber pendapatan pasifnya kini bekerja lebih produktif. Yang awalnya kita tuh bekerja untuk mendapatkan duit, sekarang dengan adanya Danantara ini, duit bekerja untuk mendapatkan duit lagi dengan cara investasi. Jadi gini, proyek besar seperti Danantara ini itu tidak hanya pertama kali dilakukan oleh negara di luar sana. Banyak negara di dunia itu udah memakai model investasi lewat holding company atau sovereign wealth fund buat ngatur aset mereka dan ngeboost ekonominya, ya kayak Danantara ini. Contohnya Singapura. Singapura itu punya Temasek namanya, Temasek Holdings. Ini tuh didirikan udah sejak 1974. Jadi lebih awal daripada Indonesia jauh. Temasek ini gak cuma ngatur aset dalam negeri, tapi juga main di kancah internasional. Investasi di sektor perbankan, teknologi, dan telekomunikasi. Jadi mereka itu bisa nyatuin nantinya kepentingan nasional sama pasar global. Pokoknya keren sih. Terus di Malaysia juga ada Khazanah Nasional namanya, yang mulai dibikin tahun 1993. Nah, Khazanah ini dibuat untuk mengoptimalkan aset BUMN mereka biar ekonomi dalam negeri ini makin juara. Mereka fokus buat ningkatin daya saing dan efisiensi BUMN, yang mana BUMN ini kan merupakan tulang punggung ekonomi negara Malaysia. Khazanah ini hampir sama dengan yang Danantara milik Indonesia, cuman mengelola aset BUMN saja. Di samping itu, di Timur Tengah, Uni Emirat Arab juga punya holding company ini yang bernama Mubadalah Investment Company. Dengan aset miliaran dolar, Mubadalah ini udah berhasil diversifikasi di sektor-sektor penting kayak energi, infrastruktur, dan penerbangan. Gaya investasinya yang multifaset ini membuat ekonomi Uni Emirat Arab itu makin kuat dan punya pengaruh di pasar global. Selain itu, Cina punya holding company juga yang bernama Investment Corporation, CIC. CIC ini itu mengelola aset sampai triliunan US dollar dengan tujuan untuk membantu jaga cadangan devisa Cina dan juga mendukung ambisi geopolitik mereka lewat investasi di berbagai belahan dunia. Makanya banyak investasi Cina itu lewat CIC di sini. Karena CIC ini itu nunjukin gimana negara besar itu bisa memanfaatkan asetnya buat dapetin keuntungan strategis di level global. Makanya sangat suka sekali Cina ini dengan adanya CIC di sini. Intinya model-model holding company kayak negara yang sudah disebutkan saya tadi itu menunjukkan kalau tata kelola yang transparan dan efisien, holding company atau sovereign wealth gak cuma membantu pertumbuhan ekonomi dalam negeri lewat investasi strategis,
tapi juga berperan penting buat stabilitas ekonomi global. Keberhasilan negara-negara kayak Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab, China, ini jadi inspirasi buat negara lain, termasuk Indonesia, buat ngembangin strategi serupa demi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Makanya kita bikin Danantara. Proyek Danantara ini kan sangat besar sekali, merupakan the big project. Ketika proyek ini besar, maka tantangannya juga besar. Dimana tantangan Indonesia dalam mengatur Danantara ini gak main-main, apalagi dengan dana segede 900 miliar US dollar. Bayangin aja, kalau gak di-manage dengan benar, potensi besar ini bisa jadi bumerang buat ekonomi. Apalagi dengan adanya skandal korupsi besar-besaran di PT Pertamina kemarin, yang mengakibatkan kerugian negara itu hampir hingga 1 kuadriliun. Tentu ini menjadi tantangan bagi Danantara itu sendiri agar tidak terulang lagi. Makanya Danantara ini harus melakukan sesuatu strategis agar bisa menghilangkan persepsi negatif bagi para masyarakat ataupun para investor itu sendiri. Tantangan pertama yang perlu dipikirkan oleh Danantara yaitu masalah transparansi dan tata kelola. Dengan jumlah dana yang sangat besar ini, sangat wajib ada sistem pengawasan yang sangat super ketat. Kalau enggak, bisa-bisa dana ini tuh jadi ajang campur tangan politik atau malah rawan korupsi. Harus ada aturan main yang sangat jelas dan eksekusi yang konsisten supaya semua itu berjalan sesuai rencana. Karena dana utama yang dikelola Danantara ini kan merupakan pengalihan dividen BUMN. Dulunya dividen itu kan langsung masuk ke kas negara, jadi bisa dipakai buat berbagai keperluan. Tapi sekarang semua itu dialihkan ke Danantara. Kalau pengaturannya nanti gak seimbang, eksekusinya tidak konsisten, maka penerimaan negara ini bisa jadi berkurang, dan itu bisa ngefek ke belanja negara serta stabilitas ekonomi jangka pendek yang ada di Indonesia. Itu sangat berdampak sekali. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu dari segi risiko salah alokasi investasi. Proyek-proyek infrastruktur dan digitalisasi ini memang butuh dana yang sangat besar. Tapi kalau pemilihan proyeknya ini gak tepat atau manajemennya ini belum maksimal, dana ini bisa jadi gak optimal manfaatnya. Makanya penting banget buat pastiin tim manajemennya ini punya kompetensi yang sangat tinggi dan rencana investasi yang sangat matang. Itu sangat perlu sekali. Ya, jadi Danantara ini bukan hanya sekedar holding company yang hanya mengharapkan keuntungan semata, tapi ini bagaimana caranya bisa menjadi kendaraan kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% sesuai yang digendang-gendangkan oleh Pak Prabowo, dan bisa dijadikan motor juga untuk menuju Indonesia Emas 2045. Karena percuma dengan adanya bonus demografi yang kita miliki, usia produktif, tapi gak ada modal atau gak ada fasilitas yang disediakan oleh negara, mau produktif di mana? Makanya dengan adanya Danantara ini, itu diharapkan target besar ini tercapai. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Danantara ini akan berhasil dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi 8% sesuai yang digendang-gendangkan oleh Pak Prabowo? Atau ini tuh nanti cuman akan menjadi ladang rezeki bagi para koruptor-koruptor di luar sana dan oligarki di luar sana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.